pengajian sing saking gede. Oh. Ini Ustaz Koye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi alafa baina qulubina fa asbahna bi ni'mati ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu la nabiyya ba'dah wa la rasula ba'dah. Nusalli wa nusallim ala habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faqala ta'ala fi kitabil karim wa astaqul qailin a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadzal qur'ana yahdi lillati aqwam wa yubashshirul ladzina amanu wa 'amilus solihati anna lahum ajran kabira. Hadratul Muhtaramin, para bapak, para ibu, jamaah Masjid Al-Hidayah Perumahan Nuri Kota Mojokerto, rahimakumullah. Monggo sareng-sareng ngucapaken syukur dhateng Allah Subhanahu wa taala bilih wonten dalu menika begitu banyak kenikmatan yang kita rasakan bersama-sama. Puncaknya nikmat iman wal Islam. Sedaya kadose ya kelihatan dalam kondisi wilujeng ya, sehat wal afiah. Dan kita bersyukur juga pada hari ini jamaah rahimakumullah saged sama-sama melaksanakan salat maghrib berjamaah. Niki kenikmatan yang luar biasa. Enggak sembarang orang iso berjamaah di masjid. Wes timbangan yang masjid yang omal padha wae sing penting salat tuh mboten sami. Mboten sami. Jenengan berjamaah di masjid niku pahalanya 17 derajat. Jenengan ten griya dhewenan misale gor oleh setunggal. Nek setiap hari kita niki jamaah salat 5 waktu hanya munfarid sendirian gor oleh 5 tok. Tapi jenengan umpamane setiap hari melaksanakan berjamaah, masya Allah 17 ping. Artosipun nek dihitung gak nutut antarane munfarid dengan berjamaah. Makanya kita bersyukur, kita berusaha untuk istiqomah salat maghrib berjamaah. Sampai pentingnya berjamaah ini jamaah, itu Imam Abu Hanifah itu mewajibkan bagi laki-laki untuk hadir salat berjamaah. Tuh, wajib ya. Mazhabnya Imam Abu Hanifah itu dipakai oleh orang-orang Turki, orang-orang Pakistan, ya sebagian Irak, Iran niku wong lanang wajib berjamaah. Umpamane kita ini jamaah berpaham mazhab Hanafi, iso-iso bek niki masjid niki. Wong lanang berjamaah kabeh. Tetapi kalau 3 imam mazhab yang lain, Imam Syafi'i, Imam Malik, dan Imam Ahmad bin Hambal itu mengatakan sunnah muakkadah. Wong lanang itu ditekankan untuk berjamaah di masjid, sunnah muakkadah. Apa yang dipakai dalil Imam Abu Hanifah sehingga beliau sampai mengatakan wajib hukumnya wong lanang itu berjamaah? Di antara dalilnya adalah ada seorang laki-laki buta bernama Abdullah bin Umi Maktum. Ini buta nih, peninggalannya ini buta. Minta izin kepada Rasulullah untuk diparingi keringanan supados boten berangkat ke masjid. Ya Rasulullah, doa Kanjeng Nabi, izinkan dalem untuk sholat mawon ten griya, boten berangkat ten masjid berjamaah dengan yang lainnya. Loh kenapa? Dia mengatakan, ya Rasulullah, falaisa li rajulun yakuduni dal masjid. Kanjeng Nabi, kula niki ya napa nggih? Mboten wonten kanca sing saged nuntun kula niku berangkat ten masjid. Enggak ada. Lho mosok kula niki berangkat nayap-nayap, kula kan mboten saged ninggal. Nah, pada awalnya Rasul mengatakan, lah ya enggak apa-apa. Sampai sholat di rumah saja.
karena memang kondisinya buta. Setelah Rasulullah meninggalkan beberapa langkah, Rasul balik mana? Tangklet. Ya Abdullah, hal sami'ta nida. Wahai Abdullah, apakah kamu mendengarkan suara azan? Loh, dengar, bala, betul kami dengarkan. Lah kalau gitu ya datangilah setelah berjamaah itu, walaupun dalam kondisi merangkak. Loh, ngoten jamaah. Itu Abdullah bin Ummi Maktum yang paninggalan niku buta niku tetap dimotivasi kanjeng Nabi berangkat salat berjamaah meskipun dengan cara merangkak. Apa maning awak-awakan iki? Ya. Sik tahes, ya. Mripati yo si awas. Ana sepeda motor. Omane? Ya. Nggih. Omahe ide ambek masjid. Pemaning disediani berkat. Oh, ya apa? Ganti ya. Oh, saya gak kalau berjamaah. Ayo kok budget ngoten niku. Ya, makanya jamaah kita bersyukur ya gak sembarang orang bisa berjamaah di masjid. Mudah-mudahan tetap istiqomah untuk berjamaah. Allahumma amin. Jamaah rahimakumullah. Kita ini punya onderdil tubuh ya, yang sangat penting yang wajib kita jaga, namanya lisan. Lisan ini jamaah, niki bisa menghantarkan kita ke surga, malah sebaliknya bisa menghinakan kita di dunia wal akhirah. Itu dengan lisan. Makanya menjaga lisan itu ba'dun min sifatil mukmin, bagian dari sifat orang mukmin yang bertakwa. Itu menjaga lisan. Coba kita baca surat At-Taubah itu, di akhir surat At-Taubah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu ma'as-shadiqin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Wahai orang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan bergaulah dengan orang-orang yang shadiq, orang-orang mampu menjaga lisannya dengan kejujuran. Ya. Kemudian di surat yang lain Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qaulan sadida. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan berkatalah perkataan yang baik. Loh, terus berkata yang baik itu bagian dari keimanan, bagian dari sifat ketakwaan. Sehingga Rasul mengatakan, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan au liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia berkata yang baik. Nek gak iso ngomong sing apik, lebih baik diam. Lisan jamaah. Makanya orang itu kalau bisa menjaga lisan dengan baik, itu Allah puji dengan pujian yang sangat luar biasa. Masya Allah. Gak main-main ini jamaah. Satu-satunya ayat yang berisi pujian terbaik bagi orang yang menjaga lisan, di dalam surat Fusilat Allah katakan, waman ahsanu qaulan mimman da'ila Allah wa amila sholihah wa qala innani minal muslimin. Pujian luar biasa ini. Waman ahsanu qaulan, dan sopo sing paling apik perkataannya ya. Pakai kalau dalam bahasa Arab namanya ismut tafdhil, ahsanu, perkataan yang terbaik. Kalau dalam bahasa Inggris namanya comparative degree. Ada good, ada better, ada best. Nah, best ini adalah superlative degree. Ini dalam bahasa juga demikian, ada hasan baik, ada ahsan itu lebih baik, atau yang terbaik. Ada kabir besar, ada akbar itu maha besar. Nah, ada perkataan yang Allah berikan label ya, ismu tafdil, ahsanu qaulan, sebaik-baik perkataan. Siapakah mereka itu? Mimman da'a ilallah, orang-orang yang berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala, mengajak orang dalam kebaikan. Itu adalah orang yang paling baik dalam menjaga perkataannya. Jangan ngajak wong ngaji, ayo hari Ahad pekan ketiga wancine ngaji di Masjid Al-Hidayah. Jadwalnya Ustaz Nasir ngajak ngaji niku Masya Allah. Niku ahsanu qaulan itu, sebaik-baik perkataan. Meskipun sing dijak ku jegideg mawon, tapi yang penting kita udah mengajak. Ngapunten balik kula repot
insya Allah lintu wekdal ya wis. Yang penting udah mengajak. Ya. Ngoten niku jamaah. Ada orang itu yang ketika mengajak mudah untuk diterima, ada orang yang mengajak ya sulit untuk diterima. Iku mang repot tok. Jadi ada orang ku nek dijak ngaji repot, bolak-balik dijak ngaji repot. Gak ono entek. Tapi nek ditanya sares, ayo wis. Ngoten. Di ahsanu qaulan, sebaik-baik perkataan. Maka kalau kita mengajak orang lain itu adalah sebaik-baik perkataan. Di antara orang yang paling baik perkataan adalah orang yang selalu memakai lisannya untuk berzikir, membaca Al-Quran, berdoa. Itu ahsanul qaul, sebaik-baik perkataan. Ya. Sehingga saya sering mengatakan seperti ini. Jangan nek wayahe nganggur, ya. Ini lisan ini jangan dinganggurno. Ya. Pergunakan untuk berzikir. Misalkan ada hadis sahih riwayat muttafaqun alaih. Ya. Kalimatani khafifatani indal lisan saqilatani indar rahman. Ada dua kalimat yang ringan di lisan, kita ucapkan dulu ringan sekali, tetapi jamaah kualitasnya di sisi Allah itu sangat berat. Ya. Apa kalimat itu? Subhanallah wa bihamdi subhanallah il azim. Hafal kan? Nah, itu kita ucapkan itu. Itu ringan di lisan, tapi di timbangan Allah sangat berat sekali. Ada doa yang sangat diremeni oleh para nabi dan rasul. Dan ini suatu ketika Nabi Musa alaihissalam curhat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabbi, do Gusti Allah, alimni kalimatan. Duh kanjeng Nabi, duh Gusti Allah, ajarkan aku satu kalimat yang dengan kalimat itu tidak membutuhkan yang lain. Wes cukup dengan kalimat itu. Apa kata Allah? Qul la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini kalimat yang simple. Nabi Musa protes. Ya Rabb, kullu ibadika yaqulu bihadzal kalimat. Duh Gusti Allah, setiap hambamu pasti mengucapkan kalimat ini. Terus apa istimewanya? Apa istimewanya? Semua bisa mengucapkan kalimat ini. Saya minta kalimat yang istimewa. Ini apa istimewanya? Nah, dijawab oleh Subhanahu wa taala, ya Musa, lau anna samawati sab'a wa amrihinna wal ardhin wa amrina fi kifah wa kalimatu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir fi kifatin ukhra marbiya kalimat la ilaha illallah. Wahai Musa, kalau seandainya 7 langit dan seisinya ini, bumi dan seisinya ditaruh dalam sebuah timbangan, kemudian kalimat la ilaha illallah di timbangan yang lain, maka akan lebih berat kalimat la ilaha illallah. Hadis sahih riwayat Muslim. Kita baca setiap kalimat yang Allah. Ya. Ini lisan yang istimewa. Ya. Jenengan jamaah, ya. Ba'da subuh, ya, seringkali saya udah berkali-kali saya ucapkan, mudah-mudahan diamalkan. Kita semuanya kan ingin mlebu swarga. Karena puncak cita-citanya orang mukmin adalah mlebu swarga bareng-bareng dengan keluarganya, gitu. Dan alangkah indahnya nanti kalau kita ini dapat jaminan kanjeng Nabi, kemudian kelak tangan kita digandeng, dihantarkan Rasulullah mlebu swarga. Baca apa itu? Nah, setiap pada subuh kita membaca raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah wa ana lahu za'im. Aku bagi dia sebagai penjaminnya. La akhuzuna biyadayya hatta udkhilal jannah. Aku akan pegang tangannya kelak sampai dia aku hantarkan dia masuk surga. Membaca apa Ibu? Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasul. Ini adalah ahsanu qaul, sebaik-baik perkataan. Berdoa, bermunajat, mendoakan orang tua kita, masya Allah.
Jadi kalau lisan ini kita jaga dengan baik, jamaah rahimahullah, kita bisa ya dimuliakan dengan lisan ini, kemudian subhanallah masih surga. Tapi tragisnya ada lisan itu yang hina, yang kemudian menghinakan pemiliknya ya. Sebab nanti jamaah, orang di padang mahsyar itu ketika di hadapan yaumul mizan, hari perhitungan, lisannya terkunci. Lisannya terkunci karena lisan ini enggak bertulang. Isok molak-malik omongan. Gitu? Sing dadi api isok dadi elek. Sing elek isok dadi api. Itu lisan, molak-malik omongan. Makanya kemudian Allah kunci lisan kita ini, dan yang bersaksi adalah seluruh tubuh kita ini. Makanya Allah katakan di dalam surat Al-Fusilat itu ayat 21, wa qalu lijludihim, mereka itu manusia itu berkata kepada kulit-kulit mereka, anggota badan mereka itu berkata, lisannya berkata, lima syahidtum alaina, loh kenapa sampai ini kok menjadi saksi bagi kami? Jadi kulitnya jadi saksi, tangannya jadi saksi, kakinya jadi saksi, semua anggota tubuhnya jadi saksi, ngomong kabeh. Apa kata sang kulit? Qalu antaqana Allahu allazi antaqa kulla syai'. Kami ini ya dijadikan bisa ngomong oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah lah yang menjadikan semua tubuh kita ini bisa ngomong ya, itu jamaah. Sehingga kemudian lisannya ini diam, tidak bisa ngomong apa-apa. Kalau lisan ini subhanallah, itu isok molak-malik omongan ya, isok molak-malik omongan. Apalagi sekarang eranya era medsos, masya Allah ya. Eranya era golek duit, wah nek ngomong pinter. Saya kemarin itu pengalaman pertama kali di Kemelagi itu ada kasus ya, nyuwun sewu ya, pertarungan mbok wek sama mbok nom ya, rebutan warisan ya. Kepala Kau Kemelagi ikut tergugat sehingga harus hadir mengikuti persidangan. Bismillah, pengalaman pribadi. Ada yang nawari, bah kita siapkan pengacara untuk panjenengan. Gak, wis tak tandangani dhewe. Yang jelas saya udah tahu undang-undangnya. Jamaah rahimakumullah, berangkatlah kami ini ke pengadilan agama. Ya, yang digugat adalah mbok nomnya digugat. Ikut tergugat kepala Kau karena mencatat pernikahan mereka di Kau Kemelagi. Ya, wong ono mbok uwek kok sampean catat. Salah sampean. Ya. Jamaah rahimakumullah, kita lihat pengacara itu isok bolak-balik perkataan, masya Allah ya, omongannya diwolak-walik gak karuan. Aku sangke gede-gede aku, wah nek ngene gak mampu awake dhewe kira omongan diwolak-walik gak karuan ya. Hakime sampe guyah-guyuh tok, pripun Pak Kepala KUA? Gak iso ngomong Pak. Disediakan pengacara pun nggak usah, pokoknya saya bekerja sesuai dengan undang-undang seperti ini, ya udah. Jadi mereka bertarung itu ya, molak-malik omongan. Nah ini jamaah, sekarang ini ya dunia tipu-tipu itu sudah marak. Dunia tipu-tipu, omongan diwolak-walik, fakta diwolak-walik, bisa melalui omongan dengan lisan, bisa dengan medsos. Dan itu sudah sudah Rasul prediksi 14 abad yang lalu. Apa kata Rasul? Sayati zamanun khuda'atun. Di dalam lain dikatakan sayati sanawatun khuda'atun. Akan datang zaman tipu-tipu, atau akan datang tahun penuh dengan tipu-tipu. Khuda'atun, penuh tipu-tipu. Tipu-tipu itu kan merubah fakta, yang palsu jadi asli, yang asli jadi palsu, itu namanya tipu-tipu. Para sahabat bertanya, itu maksudnya apa ini? Maka Rasul benar menjelaskan, yang dimaksud dengan zaman tipu-tipu adalah yukadzibus shadiqu wa yusaddiqul kadzib wa yu'tamanul kha'in wa yukhallul amin. Yang dimaksud dengan zaman tipu-tipu itu adalah
orang yang jujur itu diberikan label dusta. Orang yang dusta diwolak-walik jadi orang yang jujur. Orang yang berkhianat itu dipermak bagaimanapun caranya menjadi orang yang amanah. Sedangkan orang yang amanah ya dipermak dengan berbagai macam medsos menjadi orang yang berkhianat. Nah, ini namanya zaman tipu-tipu. Ya, pun banyak fitnah dan sebagainya. Maka ketika itu muncullah wayantiqur ruwaibito, muncullah orang-orang ruwaibito. Nah, ini sahabat tanya lagi, Rasulullah, apa sih ruwaibito itu? Rasulul tafih fil amril am, yaitu orang-orang yang bodoh, yang enggak punya jejak perjuangan, tiba-tiba dia mengaku sebagai pejuang. Orang-orang yang jejaknya korupsi, tiba-tiba dia menjadi sok pahlawan. Nah, itu zaman tipu-tipu. Ya, orang-orang yang nggak tahu agama, bodoh, tiba-tiba ngomong masalah agama yang sok-sokan. Ya, koyok artis tobat jadi ceramah, akhirnya kan nggak karu-karuan ilmunya itu. Nah, rahimahullah, ini ya zaman tipu-tipu. Makanya lisan itu dikunci Allah Subhanahu wa taala kelak fi yaumil akhir. Maka di dunia ini jamaah ya, musibah lisan ini sudah banyak terjadi. Mudah-mudahan kita terhindarkan dari musibah lisan ini. Di antara musibah lisan yang pertama adalah gimana namimah. Namimah niku adu domba. Ya, adu apa, Pak? Adu domba. Padahal domba niku nek diadu ya gak gelem ya. Ngadu domba. Ini hati-hati nih. Kalau ada orang yang suka adu domba, ya, itu orang yang biasanya kengangguran lambe. Ya, kengangguran lambe. Kesana kemari adu-adu, wadul, buka aib koncone, diwadulno. Enggak perlu nonton itu jamaah. Karena adu domba itu enggak disukai oleh Allah dan Rasulnya. Allah kasih kontan azabnya kelak di alam barzah, dikasih kontan itu. Ya, suatu ketika Rasulullah itu melampah di kota Madinah. Kemudian beliau dan para sahabat melewati sebuah pemakaman. Beliau menangis. Ya. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, ma tabki? Tuh Kanjeng Nabi, kena apa panjenengan kok menangis? Saya mengatakan, innahuma la yu'adzibani. Ini ada dua makam la yu'adzibani, dua-duanya sedang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasul memakai lafaz fi'il mudhari' diapit dengan harfu ta'kid. La yu'adzibani, betul-betul sedang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Fi'il mudhari' itu kalau dalam ilmu syaraf itu fungsinya lil hadir wal mustaqbal, berlaku untuk saat ini dan akan datang. Artosipun ini dua hamba Allah ini saat ini dan sampai besok sedang diazab oleh Subhanahu wa taala. Oh, gak main-main kan? Ya no perlu jamaah. Lah nek matine wingi kiamate sik 50 tahun lagi misalkan diazab selama berapa tahun? 50 tahun. La yu'adzibani, betul-betul diazab oleh Subhanahu wa taala. Yang bikin aku menangis itu kata Rasulullah bukan karena dia itu melakukan dosa besar, ya, walaysa minhum kabir, mereka berdua tidak melakukan dosa besar, enggak menyekutukan Allah, enggak berzina, enggak berbuat zalim, bukan itu yang mereka disebutkan diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi dosa yang sangat sepele. Yang pertama kata Rasul, rajulun ya yabulu bigori istinja, atau rajulun yabulu biduni satar, ya, atau wali yastatir fil baul. Ini ada orang yang sewu pipis buang hajat itu enggak cawe, atau cawe enggak sempurna, atau pipis tidak pakai sater, dibuka ya blak ngoten niku, sehingga bisa dilihat oleh banyak orang. Banyak kan ya Pak ya, kudu ngoyo meroro munggah yang sawang ngoyo kratek padahal akeh wong lewat. Dipepekno Dek. Apa cake listrik pet ini ngoyo, masyaallah. Gak izin blas. Itu nanti
apalagi cawiknya nggak bersih, kadang-kadang nggak cawik, langsung aja dilebokno. Ya. Ngoten niku biasane wong lanang wong wedok. Ngoten niku. Wong wedok nggih, wong lanang. Hati ya. Itu penyebab diazab oleh Subhanahu wa taala. Sepele, nggak cawik ketika dia kencing atau tidak menutup saternya. Itu diazab oleh Subhanahu wa taala. Nah, yang kedua kata Rasul, ini musibah lisan, rajulun yamsi bin namimah. Ini ada orang ya, iku mangkeng nganggur lambe, ngopi ngalor ngopi ngidul bin namimah, kelawan adu domba. Kene wis beres kene. Saiki nonton pengen kon laku rono noto. Ya apa adu domba. Ya, wis macam-macam omongan sehingga perlu diomong. Diadu domba. Tinggal kemudian muncul kebencian dan kebencian. Loh, jamaah rahimakumullah, dengan ngertos di antara salah satu sebab ayat Allah turun tentang wa'tasim bihablillahi jami'a itu goro-goro nih ketika di Madinah dua kekuatan kaum muslimin, orang-orang Ansor, yaitu kaum Aus dan Khazraj bersatu, itu enggak ridho kalau orang mukmin itu bersatu, orang Yahudi itu. Maka kemudian di antara cara yang sangat efektif untuk memecah belah umat adalah apa? Adu domba, namimah. Maka kemudian dikirimlah seorang laki-laki Yahudi bernama Sas bin Qais. Ya, Sas bin Qais. Ini laki-laki yang sangat cerdas membuat strategi. Dikirim, akhirnya Sas bin Qais ini nyusup ke kaum Aus, membuat adu domba, membuat tipu muslihat. Ya, mengungkap keberhasilan orang-orang Aus misalkan. Ngapain kamu mau gabung dengan Khazraj itu? Wes gak perlu, sampean dhewe ae wis. Wis kobongi. Kemudian dia menyusup ke kaum Khazraj. Buat Makkah di sana, kobong juga. Akhirnya emosi dua kekuatan kaum muslim ini. Bertemulah mereka di sebuah lapangan namanya Maidanul Harrah. Lapangan Harrah itu sekian kilometer dari pusat kota Madinah. Dengan umroh bisa melewati. Mereka mau bertempur jamaah. Ini orang mukmin ini, gara-gara apa? Adu dombanya Sas bin Qais orang Yahudi. Mau bertempur sampai lempar-lempar sandal, batu dan sebagainya. Untung ada orang muhajirin ya melewati tempat itu, kemudian melaporkannya kepada Rasul. Ya Rasulullah, itu Aus dan Khazraj mau berperang itu. Rasul langsung menuju ke tempat itu dan mengatakan, Allah wallahi abi da'wal jahiliyah wa ana bain azharikum. Demi Allah, apakah kalian semuanya ini mau kembali kepada masa jahiliyah, berpecah belah, sedangkan aku Muhammad masih hidup bersama kamu sekalian? Subhanallah. Maka kemudian itulah firman Allah surat Ali Imran itu, wa'tasimu bihablil jami' wa la tafarraqu. Nah, jemaah rahimakumullah. Jadi hati-hati, namimah ini masya Allah ini. Itu bisa melemahkan kekuatan kaum muslimin. Sekarang ini kan umat Islam dipecah belah ini dengan namimah itu. Ya, padahal umat Islam itu mayoritas di negeri ini, tapi masya Allah di antara kita timbul kecurigaan dan kebencian karena namimah. Nah, ini hati-hati. Makanya tegas jelas Rasul mengatakan tidak akan bisa masuk surga orang suka mengadu domba. Olah sudah. Hadis riwayat Bukhari. Enggak bisa mlebu swarga orang yang suka mengadu domba. Hati-hati ya. Nah, ana domba jangan diadu, dibeleh mawon digawe sate nggih. Yang kedua, musibah lisan yang kedua nggih menika al istihza. Nyinyir, ngenyek, ngremehno kancane. Ya. Makanya Allah katakan la yaskhar qaumun min qaumin. Kamu jangan menghina, ngenyek, nyinyir antara satu kaum dengan kaum yang lain. Ojo sampai Pak. Karena nyinyir, ngenyek itu bibit-bibit timbul bentrok, timbul perpecahan, timbul kebencian. Dan dalam rumah tangga bisa jadi timbul perceraian gara-gara nyinyir. Makanya Rasulullah itu ya, kalau kita ini dimasak no bojo
nek umpama rasane gak enak, ya maka lebih baik diam. Ya apa Pak enak? Oh enak pol wis ngono. Sip pokoke ngono. Tambah Pak, gak wis iki ae. Jarene enak, engko ae tambahi engko ae. Ojo ngomong enak Pak. Opo kae enak blas. Wah, rame iku. Jelas rame iku. Nggih. Ngoten nggih. Nah, ini juga pernah terjadi pada zaman Rasulullah. Ada sahabat yang nyinyir kancane. Nggih. Namanya Abu Dzar Al-Ghifari. Abu Dzar jamaah ini sahabat senior, ya. Dan dia ini orangnya ya, ganteng, ya, kulitnya putih, ya, tampan dan gagah. Suatu ketika dia ini guyon dengan sahabat Bilal bin Rabah. Ya. Siapa? Bilal bin Rabah. Dinyinyiri Bilal itu. Lalu Bilal, apa? Anak wong ireng, nyinyir Pak. Kamu kok ireng sih? Bapakmu ireng tak? Kan nyiri nih. Ya ibnu Sauda, wahai anaknya orang hitam, sini kamu. Dinyinyiri Pak. Bilal nggak marah. Memang kenyataannya dia hitam. Masa wong ireng dilarang ireng merang-muring? Ya, enggak. Tetap dia itu menerima. Ya memang kan Bilal itu kan budak yang dibebaskan oleh Abu Bakar As-Siddiq, berasal dari Ethiopia. Bapak iku ya wong Ethiopia, ibu ya wong Ethiopia. Siapa ngatas wong Ethiopia, Bu? Ya. Wong Ethiopia iku ya kaya Sadio Mane ngoten ya. Pemain Bayern Munchen ya. Wong ireng nek guyu ketok untune tok ya. Ambek mripate putih ngoten niku. Rambute keriting. Lah nek wong wedok ireng nikah ambek wong lanang ireng mesti bayine ya ireng, gak mungkin putih kaya aku, gak mungkin ya. Mesti ya ireng ya. Bilal gak marah, Bilal itu gak marah. Tapi Rasulullah marah. Kenapa? Ini bibit-bibit permusuhan. Apa itu? Nyinyir kancane, ngenyek, meremehkan, merendahkan orang lain. Maka dipanggil itu dua orang ini dan Rasul berkata, ya Abu Dzar, inna fika mrun jahiliyah. Wahai Abu Dzar, sesungguhnya dalam diri kamu itu ada akhlak jahiliyah. Loh, napa ya Rasulullah? Nyinyir, istihza, ngenyek, cancam. Dan itu bagian dari sifat sombong. Ingat, ngenyek, nyinyir, merendahkan orang lain itu bagian dari sifat sombong. La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqal dzarratin min kibrin. Orang bisa mlebu swarga orang yang di dalam hatinya itu ada penyakit sombong meskipun sekecil biji atom. Ojo sombong ambek kancane, ojo nyinyir, ojo ngenyek. Nah, ngoten nggih. Ada seperti itu. Ya, hati-hati, Pak. Ini afat tulisan, musibah lisan yang kedua. Ngenyek kancane, nyinyir. Nggih, yang bisa menghinakan kita fid dunya wal akhirah. Nah, yang ketiga jemaah rahimahullah, di antara musibah lisan kita itu adalah dusta. Nggih, berdusta, berbohong. Ini termasuk dosa besar. Di dalam kitab Al-Kabair, Imam Az-Zahabi memasukkan berdusta itu termasuk dosa besar, minal kabair, dosa besar. Saya sering melihat ya, para pembicara-pembicara itu ya, ketika ceramah itu kadang-kadang ngarang-ngarang cerita sing lucu, padahal itu gak nyata. Itu gak boleh jamaah. Jadi kalau kita ini bercerita, ceritalah yang benar. Jangan bercerita untuk berdusta supaya diguyu jamaah. Gak boleh itu. Rasul mengancamnya dan mengatakan fawailul, sungguh celaka ya, yuhaddisu fayukadzibu liyudhika bihil qaum. Dia itu ngomong kemudian dia berdusta agar omongannya itu ditertawakan oleh orang lain. Fawailul, sungguh dia celaka dan dia celaka. Ini jamaah. Jadi kalau kita ngomong, ayo ngomong yang jujur. Nek ono cerita yang jujur, jangan cerita bohong. Jika kemudian kepengen diguyu jamaah itu nggak boleh. Ya, nggak boleh. Haram hukumnya. Apalagi jamaah itu kan
ingin mendengarkan apa yang kita ungkapkan dengan sejujur-jujurnya untuk jadikan suri tauladan. Jangan sampai kita bercerita bohong. Orang yang jujur itu jamaah kata Rasul, as-sidqu tumaknina. Orang yang jujur itu pasti membuat ketenangan. Tenang. Gombol ambil orang jujur pasti tenang. Wal kizbu, sedangkan dusta itu roibatu, bikin orang gelisah. Ya, jenengan nek ndelok pimpinan terus jenengan iku gelisah, wah iki berarti pimpinan ini iki pembohong. Nek ndelok pimpinan jenengan wah bikin tenang hati, wah berarti pimpinan itu jujur. Sudah ini sudah sunatullah. Kejujuran bikin kita tenang, sedangkan dusta bikin kita ini gelisah. Itu yang keberapa? Yang ketiga. Ya, yang keempat rahimahullah, di antara musibah lisan gimana kita ini jangan sampai berkata batil. Dalam apa disebutkan nakhuzul ma'al khaidin di dalam soal Mudatsir itu. Jadi nanti di surga itu jamaah. Nah, saya ceritakan sedikit. Orang itu kalau di surga nanti akan true story, ya, saling bercerita. Ya. Misalkan Pak Heru mlebu swarga, ketemu koncone. Pak Heru ambek sapa Pak Heru? Ambek anak bojoku. Masya Allah. Koncone, sampe ambek sapa? Aku dhewe. Itu nanti saling bercerita. Ya apa cari sampean niku iso mlebu swarga ambek kanca, ambek anak sampean, ambek bojo sampean, ambek ya putus sampean. Aku lho gak iso dhewean. Ya. Itu saling bercerita. Allah gambarkan kisah itu di dalam surah At-Tur. Ya. Fa'aqbala ba'd wala yatasaalun. Nanti ahlul jannah saling duduk berhadapan-hadapan. True story. True sukses. Ya apa ana spesial ini sukses nggawa anak bojo ke sini. Subhanallah. Ya. Nah, ketika ada saling cerita itu, ya, tiba-tiba muncul koncone dari belakang. Tuh muncul. Loh, itu koncone dhewe iku. Nah, koncone dhewe. Mungkin jamaah Masjid Al-Azhar mlebu swarga kabeh, Allahumma amin, bersama keluargane. Ana koncone tanggane ket petung mulih swarga. Loh, lha iku sing ben digoleki. Nah, tuh. Ditakoni, "Lho, Cak, sampean kok ndi ae? Kok ket muncul?" Nah, ini dalam satu forum ini. Saling true success story. Dia mengatakan, aku mampir dulu ke neraka sehingga kemudian Allah mencukupkan azabnya dan kemudian Allah kirim saya ke surga. Neraka apa jenenge? Sakor, neraka sakor. Ditanya, masalakakum fis sakor, kenapa kamu itu kok mampir ke neraka sakor dulu? Ya, qalu lam nakum minal musholin. Aku iki jarang sholat. Wong iman tapi jarang sholat. Dijak ngaji repot ae. Kemudian di ayat berikutnya itu, wa kunna nakhudhu mal khaidin. Kami biasa ngomong-ngomong sing batil. Mulut iki lho, nek gak ngomong elek iku gak enak rasanya. Ya, ini gak ngomong elek gak enak. Ono masalah apa titik sing disalahno kebun binatang. Oh jangkrik iki lah gitu ya. Nek gak ngomong ngono gak enak blas, gak lega. Ya. Arek-arek ciri-ciri ya. Main game-gamean kalah sing diomong apa? Pecel penco. Ya, jadi namanya wa kunna nakhudhu bil khaidin. Nanti kita jamaah kalau lisan ini kengangguran, ngomong-ngomong sing elek, masya Allah, menyesal kita nanti itu. Karena di antara hisabnya adalah omongan kita ini. Wa kunna nakhudhu mal khaidin. Kami dulu itu biasa kumpul ambek kanca-kancaku ngomong-ngomong sing elek-elek, dan kancaku yang padha ae ngomong elek kabeh. Aku kadang ngomong jangkrik, kono ngomong gajah. Gajah wis digawe ngomong macam-macam. Ya, jadi hati-hati lisan kita ini jangan sampai ya ngomong-ngomong sing batil. Ayo kita pergunakan ngomong sing api. Ini jamaah rahimakumullah, musibah-musibah lisan diantaranya yang bisa menghinakan hamba Allah. Lisan itu bisa dengan lisan ucapan kita
bisa dengan lisan, ya ini tangan kita. Yang terakhir ya menika ghibah. Hati-hati ini. Biasanya sing seneng rasan-rasan iku napa? Ibu-ibu apa bapak-bapak? Iya. Wong rasan-rasan iku jamaah ya ini lambe-lambe lanang yang ngono iku ya. Wong rasan-rasan iku jamaah itu biasanya pasti kengangguran lambe, wis salah. Ya. Ibu-ibu niki alisane dereng dimulai. Monggo kita buka majelis rasan-rasan. Al-Fatihah. Rasan. Ya. Sahabat ditanya Rasulullah, "Atadruna mal ghibah?" Tahukah kamu apa itu ghibah? Apa itu rasan-rasan? Qalu, mereka menjawab, Allah wa Rasuluhu a'lam. Allah dan Rasul lebih tahu apa itu ghibah. Maka Rasul bersabda, "Zikruka akhauka bima yakrah." Engkau itu ngomongno saudaramu apa yang dia benci. Ya. Membicarakan sesuatu yang dibenci oleh saudaranya. Jenenge rasan-rasan. Ya Rasulullah, kata para sahabat, afara'aita maka nafil akul fi akhi. Dawuh Kanjeng Nabi, bagaimana pendapat panjenengan kalau apa yang kami ucapkan itu betul-betul terjadi dalam diri sahabat kami? Ya. Rasul menjawab, kalau apa yang kamu ucapkan itu betul-betul terjadi pada sahabat kamu, maka faqadib tabtahu, maka kamu telah berghibah. Tapi kalau enggak terjadi, faqad bahattahu, maka kamu telah menfitnahnya. Jadi antara ghibah dan fitnah itu tipis sekali batasannya. Kita ngomong no elake kanca, nek iku betul-betul terjadi namanya apa? Ghibah. Tapi nek gak terjadi namanya fitnah. Itu jamaah. Hati-hati. Ini kengangguran lambe. Maka orang ghibah itu kalau kita mau tahu balasannya itu mengerikan, podo karo mangan daging koncone. Ya, fakarih dumuk dan kamu membencinya. Ini jamaah rahmatullah, 5 musibah lisan. Mari kita jauhi sama-sama agar kita ini mendapatkan keselamatan fid dunia wal akhirah. Lisan kita ini bisa menghantarkan kita ke surga, ya, tapi sebaliknya bisa menghinakan kita dan menghantarkan kita ke neraka Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan jamaah semuanya diberikan kebaikan fid dunya wal akhirah dan bisa menjaga lisan untuk kebaikan kita masing-masing. Aku lu kali hada, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.